Halo Jeruk Lovers, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, agar bisa membahagiakan orang tercinta. Ya, kembali lagi bersama channel ini yang ada apanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sekaligus menceritakan sebuah film yang secara urutan merupakan kelanjutan dari film First of Legend. Di mana kali ini, karakter Chen Zhen akan diperankan oleh Donnie Yen yang sebelumnya diperankan oleh Jet Li. Kalau sebelumnya setting waktunya masih di tahun 1910, di film ini akan lebih seru lagi karena akan dimulai pada tahun 1917, artinya 7 tahun setelah kepergian Chen Zhen dari Shanghai, dan itu adalah masa Perang Dunia Pertama berlangsung. Bagaimana Chen Zhen akan memperjuangkan nasib negaranya tanpa berlama-lama lagi? Inilah Legend of the First, The Return of Chen Zhen. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus di Eropa. Banyak korban dari Inggris dan Prancis yang tewas dan terluka akibat serangan Jerman. Kemudian, 3 tahun setelahnya, tepatnya tahun 1917, pemerintah Cina mengirimkan sekitar 150.000 buruh ke Eropa sebagai pengganti tentara untuk membantu Prancis dan Inggris melawan Jerman. Dan hal itu bukan tanpa sebab. Cina mau melakukan hal itu karena sekutu berjanji akan mengusir Jepang dari Cina yang telah cukup lama menduduki negara tersebut. Setiap buruh Cina yang ikut berperang diberi sebuah gelang dengan kode nomor sebagai identitas diri, yang mana bekas luka yang diakibatkan dari gelang tembaga itu akan menjadi sebuah tanda ikatan persaudaraan setelah perang. Saat itu, para buruh Cina sangat minim perlengkapan perang, tapi mereka terus berusaha untuk tetap hidup di medan perang dan berada di garda terdepan. Nah, dari 150.000 buruh itu, ada sosok yang paling menonjol di antara yang lain. Dia adalah Chen Zhen. Demi membela negaranya, dia rela meninggalkan kekasihnya dan memilih untuk berjuang bersama teman-teman buruh yang lain. Chen Zhen yang memiliki kemampuan bela diri mantap selalu menjadi penyokong sekaligus penyemangat bagi teman-temannya yang lain. Dan di antara teman-temannya itu, ada sesosok pria yang bisa dibilang paling lemah. Namun karena sebuah tuntutan, dia harus berada di medan perang berbahaya ini. Namanya adalah Qi Tianyuan. Bahkan saking pedulinya Chen Zhen kepada Tianyuan, dia memberi kalungnya sebagai jimat keberuntungan. Perlu diketahui bahwa tugas utama mereka adalah membawakan amunisi untuk tentara Perancis. Teror bertubi-tubi dari prajurit Jerman membuat prajurit Prancis mundur, hingga hal tersebut membuat para pembawa amunisi ini menjadi sasaran empuk prajurit Jerman. Melihat teman-temannya diserang, tanpa pikir panjang, Chen Zhen langsung membantai mereka. Setelah dirasa aman, ternyata beberapa temannya tewas tertembak, termasuk Qi Tianyuan. Akhirnya, kemarahannya membuat Chen Zhen berada pada puncak tertinggi kekuatannya dan dengan sangat berani menerobos prajurit penembak Jerman tanpa rasa takut sedikit pun. Bersamaan dengan tumbangnya para prajurit penembak Jerman, saat itulah teman-teman seperjuangan Chen Zhen datang setelah juga menewaskan para prajurit yang tersisa. Akhirnya, setelah Perang Dunia Pertama berakhir pada bulan November tahun 1918, ternyata meskipun sudah susah payah membantu dan berakhir dengan kemenangan sekutu, Cina malah diabaikan sehingga Jepang semakin gencar meluaskan kekuasaannya di wilayah Cina dan bersiap untuk menginvasi seluruh Cina. Hingga pada tahun 1925, Shanghai terbagi menjadi beberapa daerah koloni. Dan kisah sebenarnya baru dimulai. Setelah mengalami banyak hal menegangkan sekaligus menyedihkan di Perancis,
Sekitar 7 tahun pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama, Chen Zhen akhirnya kembali ke Shanghai. Tujuannya tak lain adalah berjuang menyelamatkan Cina dari jajahan Jepang. Ya tahu sendirilah, sebelumnya Cina kan di PHP sama sekutu yang berjanji akan mengusir Jepang dari Cina. Nyatanya malah dibuang setelah menang perang. Malam hari di kota Shanghai, di sebuah kasino bernama Casablanca, tempat favorit berkumpulnya orang-orang elit baik dari Cina maupun negara lain, khususnya Jepang. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pebisnis sukses Cina yang tak lain adalah pemilik kasino tersebut. Dia bernama Liu Yiutan. Di saat keadaan di luar sedang kacau, kasino ini memberikan hiburan dan kenyamanan. Namun selain itu, kasino ini juga menjadi tempat bertukar informasi penting. Nah, di sini ada seorang penyanyi paling populer dengan suaranya yang mendayu-dayu. Dia biasa dipanggil Kiki. Di saat semua pengunjung lagi asyik berdansa mengikuti alunan lagu Kiki, tiba-tiba salah seorang prajurit Jepang merequest lagu kebangsaan Jepang. Walaupun sebenarnya berat bagi Kiki karena tahu orang-orang Cina akan kecewa sebab Jepang sedang menjajah Cina, namun karena tuntutan pekerjaan, dia harus melakukannya. Di saat semua kecewa mendengar lagu itu, sementara Jepang bergembira ria, tiba-tiba muncul seseorang yang mengubah alur lagu itu. Ya, dia tak lain adalah Chen Zhen. Semua orang bergembira dengan alunan lagu yang dibawakan oleh Chen Zhen, namun tidak dengan Jepang. Usut punya usut, lagu tersebut berjudul Internationale yang ternyata adalah simbol perlawanan atas penjajahan, yang mana lagu itu dikuasai Chen Zhen saat masih ikut berperang di Perancis. Nah, kemarahan para prajurit Jepang untungnya bisa segera diatasi oleh bos kasino yang tak lain adalah Tuan Liu. Di mana saat Chen Zhen memainkan lagu Internationale itu, Tuan Liu tahu bahwa orang ini mungkin baru datang dari Perancis. Akhirnya Chen Zhen pun ditraktir minum sekaligus diajak main. Nah, mulai dari sini nih, saat Tuan Liu memperhatikan pergelangan tangan Chen Zhen, dia akhirnya tahu bahwa Chen Zhen ini adalah bagian dari aliansi buruh. Karena sebagian besar orang Cina tahu tanda bekas luka akibat gelang tembaga para buruh yang ikut berperang di Perancis. Dari situlah Tuan Liu yang mungkin tahu tujuan utama Chen Zhen, yaitu melawan penjajahan Jepang di Cina, akhirnya mau merekrut Chen Zhen menjadi pembantu pengelola kasino miliknya. Dan memang hal itulah yang diinginkan Chen Zhen, yang sejak kedatangannya ke sini dia sudah mengganti identitasnya menjadi Qi Tianyuan dengan memalsukan nama Chen Zhen sebagai salah satu buruh yang sudah gugur di medan perang. Setelah itu Tuan Liu mengenalkan Chen Zhen kepada Kiki, dan itu adalah pertemuan yang cukup berkesan. Lalu Chen Zhen berkumpul dengan teman-teman senasib seperjuangannya, di mana selain sebagai veteran perang Perancis, mereka ini adalah aktivis gerakan rahasia yang berencana menyatukan Cina dan mengusir Jepang dari tanah mereka. Sebagai penunjang rencananya, mereka menggunakan media massa Shanghai untuk melancarkan propaganda anti-Jepang kepada masyarakat. Sehingga dengan informasi terselubung itu, orang-orang Cina akan semakin bersatu dan bergairah serta mau bekerja sama melawan Jepang. Dan aktor intelektual di balik itu semua tak lain adalah seseorang bernama Wen Zai yang sekaligus pemilik media Shanghai. Sebagai upaya memperkuat jiwa yang sedang keruh, Chen Zhen pergi ke tempat mendiang sang guru, yaitu Jingwu. Sebagai murid terbaik Huo Yuanjia, Chen Zhen akan selalu menjaga dan melestarikan apa yang sudah gurunya ajarkan, terutama tujuan mempelajari kungfu yang menurut sang guru adalah untuk melindungi dan menyatukan negara. Di waktu yang sama, di dojo Neguchi, terlihat pemandangan tegang yang terpancar dari seorang kepala staf angkatan darat Jepang bernama Takeshi. Sebagai seorang kolonel, dia marah karena ada beberapa anak buahnya yang telah membocorkan pengiriman tentara Jepang di Shanghai dengan tujuan untuk menyerang seorang jenderal Cina dari wilayah selatan bernama Zheng. Sehingga dengan tanpa belas kasih, dia langsung mengeksekusi 3 anak buahnya itu.
Ternyata dari 3 prajurit Jepang itu, pasukan rahasia yang akhirnya mengetahui tentang pergerakan itu mulai mencari informasi tentang Jenderal Zeng. Hingga pada malam berikutnya di Casablanca, Chen Zhen memperhatikan gerak-gerik pengunjung, di mana fokus Chen Zhen saat itu adalah seorang penyanyi cantik bernama Vivian, sesuai dengan arahan seorang bartender yang tak lain adalah seorang informan bagi Chen Zhen. Wanita bernama Vivian itu tak lain adalah kekasih Jenderal Zeng yang menjadi target pembunuhan Jepang. Oleh karena itu, misi Chen Zhen saat ini adalah mengikuti Vivian dalam pertemuannya dengan Jenderal Zeng. Ternyata Vivian menemani sang kekasih menemui seorang jenderal Cina dari wilayah utara, di mana dalam pembicaraan mereka, jenderal wilayah utara yang bernama Zuo meminta Jenderal Zeng untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak Jepang. Akan tetapi, Jenderal Zeng gak bisa melakukan hal tersebut karena dia masih berada di bawah perintah ayahnya, yang pada dasarnya sang ayahlah yang melakukan kerjasama itu. Namun begitu, Jenderal Zeng akan berusaha meyakinkan sang ayah agar memutuskan kerjasamanya dengan pihak Jepang. Sementara itu, di luar, Jepang telah mempersiapkan prajuritnya untuk bersiap melakukan pembunuhan kepada Jenderal Zeng dengan menyamar menjadi pengemis. Lalu saat pertemuan selesai dan giliran Jenderal Zeng yang keluar, tiba-tiba pada awalnya, para pengemis palsu itu dapat dikalahkan oleh para pengawal Jenderal Zeng. Akan tetapi tiba-tiba segerombolan orang datang menghabisi para pengawal itu dengan senjata mematikan di jari-jari mereka. Tak lama kemudian muncul seseorang bertopeng yang tak lain adalah Chen Zhen, membabat habis mereka tanpa ampun. Ternyata beberapa waktu sebelumnya, Chen Zhen yang tidak ingin identitasnya terbongkar menemukan sebuah pakaian lengkap dengan topengnya di sebuah butik yang kemudian langsung dia kenakan. Kemudian Chen Zhen membawa pergi mobil yang di dalamnya ada Jenderal Zeng dan pacarnya, di mana setelah memberitahu Jenderal Zeng agar menghentikan kerjasamanya dengan Jepang, Chen Zhen langsung meninggalkan mereka berdua. Di markas besar Angkatan Darat Jepang, setelah mengalami kegagalan dalam upaya pembunuhan Jenderal Zeng, Sasaki, adik kandung Takeshi yang memimpin rencana penyerangan saat itu, memberitahu alasan kegagalannya itu tak lain disebabkan oleh seseorang bertopeng. Di mana di sini juga sekaligus Takeshi mengungkapkan alasan kenapa harus membunuh Jenderal Zeng yang notabene-nya adalah sekutu alias bekerja sama dengan Jepang, tak lain adalah agar pasukan wilayah selatan Jenderal Zeng berseteru dengan pasukan wilayah utara Jenderal Zuo, yang nantinya Jenderal Zuo akan dituduh sebagai pembunuh Jenderal Zeng. Dengan kata lain, Jepang ingin mengadu domba kedua belah pihak sehingga dengan begitu Jepang akan lebih mudah melakukan invasi ke seluruh Cina. Lebih lanjut, Takeshi memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari tahu siapa pria bertopeng itu. Di sisi lain, masyarakat digembarkan dengan sebuah berita tentang munculnya superhero bertopeng yang mengalahkan Jepang. Hal itu ditulis oleh media Shanghai yang tak lain adalah pasukan rahasia Cina dalam upaya menumbuhkan semangat kebangkitan untuk melawan penjajahan Jepang. Bahkan anak-anak kecil sangat mengidolakan pria bertopeng itu. Pria bertopeng menjadi perbincangan hangat dan selalu disanjung-sanjung hingga pada suatu waktu di kasino, Chen Zhen yang saat itu terlihat santuy bersama wanita-wanita cantik dihampiri Tuan Liu seraya mengatakan postur Chen Zhen mirip dengan pria bertopeng. Namun dia hanya menanggapinya dengan senyum lebar. Dari kejauhan, ternyata ada seorang wanita yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik Chen Zhen. Wanita itu adalah penjual rokok yang sering berada di kasino. Kemudian beberapa waktu setelahnya, di markas Jepang sedang diadakan rapat terkait informasi identitas pria bertopeng. Nah, saat itulah seorang wanita penjual rokok berdiri untuk memaparkan temuannya. Dari sini sudah jelas bahwa wanita ini ternyata adalah mata-mata Jepang.
新しい役員が入りました。Dia mengungkapkan seseorang yang mungkin saja adalah identitas pria bertopeng, dan yang dimaksud tak lain adalah Qi Tianyuan alias Chen Zhen, dengan alasan bahwa dia adalah veteran Perang Dunia Pertama di Prancis. Lalu Takeshi meminta informasi lain dari seorang wanita yang ternyata adalah Kiki. Siapa sangka wanita yang fasih berbahasa Cina ini adalah mata-mata Jepang yang paling diandalkan. Dari sini terlihat jelas bahwa Kiki adalah mata-mata istimewa Jepang dan paling diprioritaskan. Di waktu yang sama, Chen Zhen menemui seorang polisi bernama Huang untuk menanyakan siapa dalang di balik percobaan pembunuhan Jenderal Zheng sebelumnya. Akan tetapi, si polisi konyol ini ternyata juga nggak tahu karena dia dan pasukannya juga telat datangnya. Walaupun begitu, dia memiliki informasi bahwa Vivian, pacar Jenderal Zheng, bersembunyi di sebuah hotel bernama Glen bersama sang jenderal. Akhirnya, pada keesokan harinya, Chen Zhen memastikan ucapan Huang dan ternyata benar. Vivian sedang berpamitan dengan teman-temannya dari Casablanca untuk pergi ke tempat yang jauh. Kedekatannya dengan teman-temannya ini membuat Vivian menerima hadiah kenang-kenangan. Bahkan dia memberikan satu gelangnya kepada Kiki sebagai tanda persahabatan. Malam harinya, saat di kasino, setelah melakukan pekerjaannya, Kiki tiba-tiba meminta izin kepada Tuan Liu untuk jalan-jalan dengan Chen Zhen. Meskipun Tuan Liu terlihat keberatan, namun akhirnya dia mengizinkannya. Tujuan Kiki tak lain adalah menggali informasi tentang jati diri sebenarnya Chen Zhen yang saat ini masih menggunakan nama Qi Tianyuan. Tanpa ada perasaan lain kecuali hasrat jiwa muda, Chen Zhen mengajak Kiki ke tempat perkumpulan para teman-teman seperjuangan Chen Zhen. Dengan senang hati, Chen Zhen mengenalkan semua teman-temannya kepada Kiki, bahkan adik perempuannya yang bernama Qi Zishan. Ya, dari namanya saja kita bisa tahu bahwa marganya adalah Qi, yang berarti dia bukanlah adik kandung Chen Zhen, melainkan adik kandung dari Qi Tianyuan. Meski begitu, Chen Zhen sudah menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Sebelum makan bersama, mereka terlebih dahulu mengenang teman-teman mereka yang sudah gugur di medan perang, dan Chen Zhen menyebut nama Chen Zhen sebagai salah satu teman yang paling berjasa dalam perang di Prancis. Nah, mendengar nama Chen Zhen, Kiki tersentak karena ternyata nama Chen Zhen cukup terkenal di antara orang-orang Jepang setelah mengacak-acak dojo Neguchi dan mengalahkan jenderal Jepang paling sangar waktu itu, yaitu Jenderal Fujita, yang kemudian Chen Zhen dianggap telah mati dieksekusi. Nah, menanggapi rasa penasaran Kiki, Chen Zhen yang menggunakan nama Qi Tianyuan menjelaskan bahwa sebenarnya Chen Zhen tidaklah dieksekusi waktu itu dan dia ternyata pergi meninggalkan Shanghai. Akan tetapi Chen Zhen kembali sesaat para buruh Cina akan dikirim ke Prancis untuk berperang, dan dia termasuk dari salah satu prajurit perang terhebat saat di Prancis. Bahkan teman-temannya menimpali bahwa Chen Zhen adalah orang paling keren saat itu. Lalu Kiki yang makin penasaran akhirnya menemukan foto Chen Zhen bersama Qi Tianyuan yang asli saat foto bersama teman-temannya di Prancis, hingga membuatnya secara diam-diam menyimpan foto tersebut. Namun ternyata Chen Zhen mengetahui ada salah satu foto yang hilang dari tempatnya dan gak ada yang lain lagi selain Kiki yang telah mengambilnya, hingga membuat Chen Zhen bertanya-tanya dalam hatinya, siapa sebenarnya Kiki ini? Dan kecurigaan Chen Zhen semakin kuat saat mengantarkan Kiki ke apartemennya. Ada kejadian di mana Kiki yang terlalu mabuk tanpa sengaja menjatuhkan tasnya. Betapa tersentaknya Chen Zhen melihat senjata dari tas Kiki. Dari sini, Chen Zhen sebenarnya sudah melihat gelagat aneh dari Kiki hingga sesaat setelah Kiki mengeluarkan foto yang dia ambil. Saat itulah Chen Zhen bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dan Kiki pun menjawab bahwa nama aslinya adalah Fang Qing.
Beberapa waktu kemudian, Jepang mendapatkan daftar nama-nama orang dari pihak sekutu yang secara rahasia menentang Jepang, di mana dokumen yang dikirim dari Tokyo ini sekaligus memerintahkan Takeshi untuk membunuh orang-orang yang namanya tertera di daftar tersebut. Akhirnya, Takeshi memberi perintah untuk mempublikasikan daftar itu lewat media agar menggemparkan Shanghai. Ternyata, di saat dokumen itu sampai di Shanghai, pasukan rahasia sudah mengetahui hal itu dan berusaha agar daftar itu tidak sampai ke publik. Namun sayang, mereka terlambat. Belum lagi Kiki yang sudah mengantongi foto Chen-Jen dan teman-temannya sudah menyerahkannya kepada pasukan Jepang untuk diselidiki. Keesokan harinya, Takeshi bersama beberapa prajurit datang ke kasino Casablanca, di mana kedatangan mereka ini membuat gaduh suasana kasino. Hingga akhirnya Chen-Jen datang untuk mencairkan suasana. Akan tetapi Takeshi ternyata sudah mengetahui identitas asli Chen-Jen, meskipun Chen-Jen mengenalkan diri sebagai Qi Tianyuan. Ya, tanpa diduga, Takeshi mengeluarkan foto Qi Tianyuan asli bersama adiknya, yaitu Qi Zishan, yang menandakan bahwa yang ada di hadapan Takeshi ini bukanlah Qi Tianyuan, tapi pahlawan perang Prancis, yaitu Chen-Jen. Dari situ, akhirnya Takeshi juga tahu bahwa pahlawan bertopeng itu tak lain adalah Chen-Jen. Selain itu, tujuan utama Takeshi menyebarkan daftar rahasia para penentang Jepang itu tak lain adalah untuk memancing pahlawan bertopeng. Hingga pada puncaknya, Takeshi menantang pahlawan bertopeng untuk menyelamatkan orang-orang yang ada dalam daftar. Sementara Jepang akan melakukan pembunuhan terhadap mereka. Siapa yang paling cepat, maka dialah pemenangnya. Akhirnya, pada keesokan harinya, mulailah pertarungan antara pahlawan bertopeng dan prajurit Jepang. Apakah lebih banyak yang dibunuh atau yang diselamatkan? Selain seorang diri bertarung menyelamatkan orang yang ada dalam daftar, Chen-Jen juga meminta bantuan polisi Cina untuk mengungsikan calon korbannya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka nggak mau pergi walaupun sudah dipaksa dengan keras. Dari pertandingan itu, pihak Jepang ternyata lebih banyak melakukan pembunuhan daripada Chen-Jen yang melakukan penyelamatan, karena dia hanya seorang diri, sementara pihak Jepang mengerahkan banyak prajurit. Akhirnya, salah satu teman Chen-Jen yang tak lain adalah pemimpin media Shanghai terbunuh dalam insiden itu. Dia dibunuh oleh Sasaki, adik dari Takeshi. Namun begitu, Sasaki akhirnya berhasil juga dibunuh oleh Chen-Jen. Yang mengherankan adalah Chen-Jen masih terus bersama Kiki meskipun dia tahu bahwa Kiki ini mungkin saja berpihak kepada Jepang meskipun tidak mengetahui bukti nyatanya. Kemudian, Takeshi yang mendapat kabar bahwa adiknya telah dibunuh memutuskan untuk segera melakukan pembalasan. Oleh karena itu, dia segera menyerang pasukan wilayah utara yang dipimpin oleh Jenderal Zuo. Hingga pada akhirnya, pasukan wilayah utara terpojok serta nggak berdaya. Dan informasi kemenangan Jepang membuat warga Cina di Shanghai semakin gencar mempererat persatuan mereka. Akhirnya, Chen-Jen dan kawan-kawan pun semakin serius lagi menyusun rencana yang lebih mantap dari sebelumnya untuk memukul mundur Jepang yang semakin menjengkelkan. Bahkan untuk kali ini, Chen-Jen juga meminta bantuan polisi dalam rangka penyerangan ke markas besar Jepang. Sekilas Chen-Jen mengingat-ingat semua orang yang ada di Casablanca dan menemukan seorang wanita yang melakukan hal dengan pola yang hampir sama setiap hari. Dia tak lain adalah wanita penjual rokok. Untuk itu, keesokan harinya, Chen-Jen mulai mengikuti wanita tersebut. Dan akhirnya, dia mendapati wanita itu sedang memberikan sesuatu yang tak lain adalah uang kertas yang dibayarkan Kiki untuk membeli rokoknya kepada seorang laki-laki dalam sebuah mobil. Yang ternyata, dalam uang kertas tersebut terdapat informasi rahasia dari Kiki. Nah, saat di apartemennya, Chen-Jen terus merenungi semua kejadian yang berhubungan dengan rokok. Dan ternyata dia baru menyadari bahwa Kiki bukanlah seorang perokok, tapi sering membeli rokok merek tertentu kepada wanita penjual rokok itu.
Akhirnya, meskipun sebelumnya dia memang menyangka bahwa Kiki adalah mata-mata Jepang, namun karena cintanya kepada Kiki menghilangkan semua hal itu. Tapi untuk saat ini, dengan kenyataan bahwa Kiki ternyata memiliki peran penting dalam menghancurkan Cina, membuat Chen Zhen harus mengesampingkan perasaan cintanya dan bahkan harus melenyapkan perasaan itu demi kemerdekaan negaranya. Lalu, setelah mengajak Kiki jalan-jalan seperti hari-hari sebelumnya, Chen Zhen mengantar Kiki ke apartemennya. Di mana di sana, Chen Zhen langsung pada tujuan utamanya, yaitu menyuruh Kiki untuk segera pergi dari Shanghai dan kembali ke Jepang. Kalau tidak, Chen Zhen tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Akhirnya, meskipun berat hati, Kiki yang sudah ketahuan terpaksa harus melupakan pria yang sudah meluluhkan hatinya sambil menangis diiringi kepergian Chen Zhen dari hadapannya. Chen Zhen yang lagi galau patah hati berjalan tengseletengan dengan perasaan hampa hingga tanpa sadar dari tadi dia sudah menjadi incaran prajurit Jepang yang dengan mudah menangkapnya. Bersamaan dengan itu, belum selesai Kiki menangisi kehancuran kisah cintanya, Takeshi malah membawa Vivian sebagai tawanan ke hadapan Kiki, di mana Vivian yang polos dan belum tahu bahwa Kiki adalah antek Jepang malah berusaha melindunginya karena dia sudah menganggap Kiki sebagai saudaranya sendiri. Lalu, betapa terkejutnya Vivian saat Takeshi memberitahu identitas asli Kiki yang ternyata namanya adalah Yumi Yamaguchi. Bagaikan teriris-iris, Kiki juga dipaksa untuk membunuh Vivian yang juga sedang mengalami kekecewaan yang amat sangat berat kepada Kiki. Derayan air mata membasahi pipi Kiki yang terus bersedih atas apa yang telah dia lakukan. Di tempat lain, Chen Zhen yang sudah tertangkap dengan sangat kejam dicikcah terus-menerus oleh seorang prajurit Jepang bernama Yamazaki sampai tubuhnya seperti mati rasa. Namun di sisi lain, rencana penyerangan sudah mulai dilakukan, di mana Huang sang polisi berhasil mengecoh para prajurit penjaga bersama beberapa anggota kelompok rahasia. Di saat yang bersamaan, Takeshi datang bersama Kiki dan wanita penjual rokok, di mana Kiki yang melihat sang kekasih hati disiksa seperti itu tak kuasa menahan linangan air matanya. Di sini, Takeshi yang sudah mengetahui identitas Chen Zhen mulai mengingatkan Chen Zhen kejadian beberapa tahun lalu. Sebuah kejadian di mana Chen Zhen mengobrak-ngabrik dojo Neguchi dan membunuh seorang jenderal Jepang bernama Fujita, yang ternyata beliau adalah ayah dari Takeshi. Nah, demi menuntut balas atas kematian ayahnya, Takeshi memerintahkan Yamazaki untuk melepaskan Chen Zhen agar bisa berduel dengan Takeshi di dojo Neguchi. Sesaat setelah itu, teman-teman Chen Zhen ternyata sudah mengobrak-abrik markas Jepang hingga amburadul. Setelah Inspektur Huang dan yang lainnya berhasil kabur setelah kondisi markas Carklacer berantakan, Takeshi yang murka pun gak akan tinggal diam. Malam itu juga, Chen Zhen yang terluka parah diturunkan di depan kasino Casablanca. Lalu pada malam berikutnya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Yamazaki berhasil membekuk teman-teman Chen Zhen di tempat persembunyian mereka sesuai dengan informasi dari Kiki. Akhirnya, dengan tanpa perasaan, prajurit Jepang itu mengeksekusi semua teman-teman Chen Zhen kecuali Qi Zhishan, adik Qi Tianyuan. Dia mendapatkan eksekusi spesial dari Yamazaki berupa rudal tumpul dari Jepang. Tragedi itu membuat heboh warga Cina di Shanghai, hingga mereka pun melakukan unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin oleh gerakan para pelajar. Akan tetapi, di tengah-tengah para pengunjuk rasa itu, ada seorang penyusup Jepang yang ingin mengacaukan dengan membawa senjata dan mengeluarkan suara tembakan.
Hal itu membuat polisi Cina harus mengamankan para pelajar itu. Untungnya, saat di kantor polisi, dengan keberanian, Huang yang awalnya adalah seorang yang konyol disebabkan keadaan yang semakin kacau membuatnya makin menjadi orang yang serius, dia berhasil menggertak atasannya agar melepaskan para pelajar itu. Namun, keadaan semakin diperparah dengan kabar berita tentang kekalahan Jenderal Zuo beserta pasukannya di wilayah utara. Dan hal itu terjadi karena serangan pasukan wilayah selatan yang dipimpin oleh Jenderal Zheng yang berhasil difitnah atas kematian Vivian sang pacar, yang kesemuanya itu memanglah rencana Jepang agar Cina bisa lebih cepat ditaklukkan. Sementara itu, Chen Zhen yang terkapar tak bergeming di kasur terus-menerus diceramahi oleh Huang agar cepat bangun untuk segera melawan Jepang. Berhari-hari Chen Zhen mengalami koma. Namun untungnya berkat latihan kerasnya sejak kecil, tubuhnya bisa pulih dengan cepat. Hingga saat dia mulai sadar, Huang menceritakan bahwa teman-temannya sudah tewas dibunuh prajurit Jepang. Bahkan yang paling parah adalah Zishan yang sudah diruda paksa secara brutal oleh Yamazaki hingga membuatnya trauma. Dari situ, dengan perasaan hancur melihat adik teman baiknya telah dinodai dan dihina, hati Chen Zhen semakin hancur. Beberapa waktu kemudian, di kasino, terlihat Kiki yang sudah menampakkan jati dirinya dengan mengenakan seragam kebesaran Jepang menemui Tuan Liu atas perintah atasannya untuk memberitahu Chen Zhen bahwa salah seorang temannya yang bernama Dagang telah tertangkap dan menyuruh Chen Zhen agar segera menemui Takeshi di dojo Neguchi. Tuan Liu yang memang dari dulu sudah muak terhadap orang-orang Jepang melampiaskan amarahnya. Hal itu juga sebagai isyarat kepada Chen Zhen agar segera mengalahkan Takeshi dan mengakhiri pendudukan Jepang yang sangat menjengkelkan dan meresahkan. Akhirnya, setelah itu, Chen Zhen mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Takeshi di dojo Neguchi dengan semangat yang membara. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu sowan kepada mendiang gurunya di Jingwu. Dengan mengenakan baju putih, Chen Zhen terlihat keren. Ditambah lagi orang-orang menyemangati Chen Zhen yang akan membela negaranya. Didampingi Kiki, Chen Zhen akhirnya sampai di dojo, di mana di sana Takeshi dan para prajuritnya sudah menunggu dengan sangat rapi. Tak lama kemudian, betapa terkejutnya Chen Zhen melihat Dagang, sahabatnya, ternyata sudah tewas mengenaskan dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Bahkan Takeshi juga membunuh Kiki di depan matanya. Chen Zhen yang sedang berduka cita malah mendengar ucapan menjengkelkan dari Yamazaki yang mengatakan bahwa wanita hanyalah pemuas nafsu pria dengan menyebut nama Zishan, adik Qi Tianyuan. Sontak saja Chen Zhen langsung mengingat perkosaan yang dialami adik temannya itu hingga Chen Zhen berada pada level kemarahan tertingginya. Mati kaki jong tompes. Lalu para prajurit Jepang langsung maju dan menyerang Chen Zhen sekaligus. Mengesankan sekali. Chen Zhen seorang diri melumpuhkan musuh sebanyak itu. Kemudian setelah Takeshi memerintahkan semuanya untuk pergi, Chen Zhen pun mulai bersiap untuk menghadapi Takeshi. Ternyata Takeshi bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki pertahanan, kekuatan, teknik, dan stamina yang cukup kuat hingga Chen Zhen pun dibuat nggak berdaya. Saat terbaring gak berdaya, Chen Zhen mengingat perjalanannya dalam memperjuangkan negaranya bersama teman-temannya. Hingga hal itu pun membuatnya kembali berdiri dengan sugesti kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Dan dengan jurus andalan keluarga Huo atau tinju Huo yang diajarkan oleh gurunya, Chen Zhen membabat habis Takeshi.
Akhirnya, setelah mengalahkan Takeshi, Chen Zhen pun semakin dikenal sebagai pahlawan Cina. Akan tetapi, pendudukan Jepang di Cina belumlah berakhir. Beberapa waktu kemudian, Jepang kembali mengirimkan sejumlah besar prajurit dan jenderal baru bernama Kawashima yang akan menggantikan Takeshi. Oleh karena itu, gerakan perlawanan orang-orang Cina akan tetap berlanjut seiring dengan berlanjutnya invasi Jepang di Cina. Dan si pahlawan bertopeng akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, itulah film ketiga dari lanjutan Chen Zhen, murid dari Huo Yuanjia yang sudah kita alurkan sebelumnya. Dari Yamazaki, kita belajar bahwa jika melakukan kemaksiatan, jangan diumbar di depan umum, karena nantinya bisa mati konyol. Ya, mohon maaf jika ada salah khilaf dari saya beserta semua tim yang bertugas, baik dari narasi atau diksi yang kami gunakan. Semoga selalu terhibur dan sampai jumpa di ulasan film menarik lainnya dari channel ini.